Sahabat, baru-baru ini ada informasi yang dilontarkan oleh mantan Ketua KPK, Bapak Agus Raharjo. Kata beliau dalam wawancara sebuah televisi, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah memanggilnya ke istana dan merintahkan agar kasus pengusutan IKTP dihentikan. Ini informasi yang luar biasa ini. Ini informasi yang tidak main-main. Apakah benar Pak Agus mendapat perintah dari Presiden Jokowi? Yang jelas Presiden Jokowi sudah membantahnya. Jadi yang mana? Apakah Pak Agus berbohong atau Presiden Jokowi yang berbohong? Yang jelas dalam sebuah peristiwa pasti ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Pasti ada perbuatan yang benar, istilahnya sesuai dengan faktanya, tapi ada yang tidak, yang berbohong itu. Nah, persoalan sekarang, Pak Agus itu sekarang itu adalah dilihat bahwa tengah mencari panggung. Apakah benar Pak Agus punya kepentingan melontarkan informasi yang berbahaya itu? Apakah benar memang ada kaitannya dengan sekarang Pak Agus yang tengah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada pemilu ke depan ini? Apakah benar Pak Agus tengah menangguk suara dari pernyataannya itu? Atau justru sebaliknya? Misalnya, apakah ini berdampak buruk pada Pak Agus? Apa untungnya dia? Apakah benar dia dapat untung dari hasil informasi yang disampaikan dengan nanti ketika dia mendapatkan suara di pemilu? Nah, ini yang tentu saja harus kita melihat secara nalar yang logis. Kalau Pak Agus melontarkan sesuatu ini berbahaya, tentu punya konsekuensi yang besar. Pak Agus tidak hanya berhadapan dengan kebohongannya dia sampaikannya nanti, kalau emang itu salah ya kan, tetapi dia juga punya konsekuensi hukum nanti. Ini terkait dengan presiden, ini terkait dengan upaya penghalangan terhadap pemberantasan korupsi. Nah, kita tahu bahwa KPK itu adalah komisi yang luar biasa yang tidak berada di bawah lembaga manapun, termasuk presiden di dalam undang-undang yang lama itu. Nah, ketika ada pihak-pihak, dalam hal ini misalnya presiden melakukan intervensi, itu adalah melanggar undang-undang. Nah, tetapi jawaban yang kita lihat pada saat itu, Pak Agus tidak meloloskan, tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh presiden karena pengusutan sudah berlanjut waktu itu. Nah, coba kita melihat begini. Apakah memang Pak Agus itu sisi positifnya dapat atau sisi negatifnya? Kita melihat bahwa pemberantasan korupsi adalah paling utama. Dan kita lihat pada masa itu suasana kebatinan dalam perpolitikan Indonesia itu memang goyang. Dan kasus IKTP yang triliunan rupiah itu bahkan itu melibatkan orang kuat di Indonesia, salah satunya Setia Novanto, ketua DPR. Karena itu ini adalah sebuah informasi yang perlu diklarifikasi, divalidasi bahwa apakah itu benar ataukah ini hanya menjadi diskusi yang artinya tidak berujung, yang terbuang begitu saja, terbawa angin. Atau ini kita akan menyelesaikan secara baik. Bahwa informasi ini adalah informasi yang harus dibuktikan. Presiden sudah mengatakan bahwa silakan cek. Bukti-buktinya ada. Apakah ada agenda pertemuan pada saat itu? Tahun 2017 kalau tidak salah. Apakah ada rekaman CCTV pada saat itu? Silakan dicek di Seknek. Presiden sudah membuka diri. Tetapi kan tidak semudah itu. Tidak adanya bukti, tidak adanya rekaman, tidak menjamin bahwa tidak ada peristiwa seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah sekarang adalah sebagai para pemimpin ini
kita harus mengedepankan bahwa informasi ini bukan untuk menjatuhkan orang, tetapi kita dalam rangka menata bangsa dan negeri ini menjadi lebih baik dalam urusan pemberantasan korupsi. Dan pada saat itu kita bisa melihat konteks dan teksnya. Saat itu adalah besar sekali dan masif sekali ada upaya untuk merevisi undang-undang Tipikor. Pada akhirnya DPR dan pemerintah setuju dan KPK kemudian berada di bawah presiden. Bahkan lembaganya pun, organisasinya pun disamakan sebagai lembaga negara. Waktu itu ada misalnya bahwa karyawan KPK itu masuk ke dalam ASN. Nah, kita melihat tali temali ini sebetulnya. Kita tidak bisa menjauhkan hal-hal ini bertebaran jauh, tapi kita bisa menghubung-hubungkannya, mengkaitnya pasal-pasal ini. Benarkah Presiden memerintahkan untuk menghentikan kasus Setia Novanto, kasus IKTV waktu itu, yang diantara yang melibatkan Setia Novanto. Kita tahu 2016, 2017 itu Presiden kita tengah sedang berusaha untuk bagaimana mencari kekuatan lebih baik. 2 tahun menjelang Pilpres waktu itu yang 2019. Bagaimana Presiden itu tengah membangun kekuatan, karena 2014 itu kekuatannya nyaris tak berdaya. Maka pada 2014 itu setelah menggait lawan-lawan politiknya, Presiden berhasil memiliki kekuatan yang besar pada saat itu. Nah, kembali lagi kita katakan bahwa apakah pemberantasan korupsi yang coba dihentikan ini kita biarkan begitu saja dan menjadi catatan buram kecil saja? Ataukah kita akan membenahi ini untuk ke depan kita menata kembali pemberantasan korupsi? Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda reformasi yang paling penting, yang sampai saat ini belum pernah terselesaikan, belum pernah rampung pada saat ini. Nah, pengingkaran, penolakan bantahan-bantahan itu tentu tidak akan mematikan nalar kita, tentu tidak akan mematikan pikiran kita yang kritis. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik meja. Kita tidak pernah tahu terjadi apa di balik istana. Apa yang tidak tahu terjadi apa yang di balik Senayan semua. Semua itu dilakukan oleh para politisi kita. Tetapi kita bisa bercermin. Kita bisa bercermin dari kasus negara lain. Contohnya Amerika. Pada saat George Bush merintahkan untuk menyerang, menginvasi Irak sekitar 2002 sampai 2003 invasinya itu. Satu alasan yang dikemukakan oleh George Bush, pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang tidak pernah terbuktikan sampai hari ini. Apa konsekuensinya? Buat George Bush tidak ada sampai saat ini. Nah, pada saat itu Amerika bahkan mengirim tim yang dipimpin oleh Joe Wilson, ini seorang diplomat, untuk pergi ke Niger, sebuah negara di Afrika. Karena informasinya adalah Saddam Hussein di Irak itu melakukan bisnis untuk membeli bahan senjata pemusnah massal uranium di situ. Tetapi hasil investigasi yang dilakukan oleh Joe Wilson tidak ada. Niger tidak memiliki bahan-bahan itu. Kemudian itu menjadi ribut. Di Gedung Putih. Saling silang, saling kritik, saling lontarkan, saling bantah, semua segala macam. Dan apa yang terjadi, sahabat? Ternyata pada saat itu semua akhirnya dialihkan, dikambing hitamkan pada Joe Wilson. Kebetulan Joe Wilson ini punya istri namanya Valeria Palmer. Dia adalah seorang agen CIA yang urusan senjata pemusnah massal. Akhirnya coba dikonstruksi bahwa Joe Wilson dikirim ke Niger terkait dengan istrinya, bukan oleh pemerintah. Pengingkaran ini dilakukan oleh pemerintah George Bush. Pengingkaran ini dilakukan oleh Gedung Putih. Pembantahan ini dilakukan secara sistematis oleh mereka. Dan semua mesin politiknya bekerja. Tapi kita tahu, dan itu terbukti. Ini diungkapkan oleh Scott McClellan. Dia adalah juru bicara pada saat itu dalam bukunya Kebohongan Politik di Gedung Putih.